people, tamu kita kali ini nih seorang mantan atlet bulu tangkis nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih medali emas di SEA Games 2013. Wow, sebuah pencapaian yang mengagumkan dan membanggakan ya. Namun bukan tanpa halangan atau rintangan ketika dia memulai karir sebagai atlet bulu tangkis nasional. Menjadi yang tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata, bahkan beberapa kali pernah mengalami hal-hal yang gak nyaman dalam perjalanan karirnya, bahkan sempat terpikir untuk menyerah karena terlalu berat untuk dihadapi. Tapi dengan semangat dan doa dari mamanya, akhirnya Tuhan membuka jalan panjang dia sebagai atlet bulu tangkis nasional. Bukan hanya perjalanan panjang di karir atletnya, dia juga harus ditinggal oleh ayahnya saat masih remaja. Kehilangan sosok ayah tidaklah mudah, banyak pergumulan dan masalah yang harus dihadapi, baik secara mental maupun psikis. Nah, kita mau ngobrolin nih tentang perjalanan spiritualnya, bagaimana bisa punya keyakinan kalau masa depan itu pasti ada di tangan Tuhan. Percaya dan juga menanti jawaban doa, bahkan caranya untuk menghapus air mata dan bangkit dari jatuh untuk kemudian bisa menjadi pemenang. Langsung aja kita saksikan obrolan setelah minggu bersama dengan Bellatrix Manuputi. Happy watching! Nah, jangan lupa likes, komen, subscribe, sama yang paling penting kamu harus share ke teman, saudara, sahabat, pacar, kerabat, pokoknya semuanya deh. Ya udah, pokoknya nonton sampai habis ya. Yang punya sorga, crazy in love with you. Hai, shalom young people, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Amanda sama Gideon di segmen setelah minggu. Yes, Senin betul gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Itu nama-nama. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oke, mantap. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama. Pasti nggak duga kan bintang tamunya kan? Iya. Kan udah ada di thumbnail. Oh, di thumbnail sama ya? di caption. Oh, di captionnya. Kita judul. mengundang Lisa Blackpink. Oh, bukan deh. Tapi yang Blackpink sih di bajunya. Blackpink hari ini ya. Jadi hari ini kita punya kedatangan narasumber nih. Dia ini adalah seorang atlet bulu tangkis nasional. Yang juga pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah SEA Games. Mantap. Kalau main sama dia pasti di smash mulu deh. Pasti kalah punya. Jangan nama aku aja. Kamu mah. Don. Gak ada pengharapan main bulu tangkis. Dan ini dia Bellatrix Manuputi. Hai Bella, thank you for coming. Sama-sama. Terima kasih udah mau sharing sama kita. Bella di ini potongannya lebih cocok jadi foto model loh. Daripada main bulu tangkis loh. Bukan model ini kan, salep. Waduh. Boleh juga sih. Sekarang bener kan The Blackpink kan? Yes. Bener kan The Blackpink. Bella, thank you so much mau sharing-sharing sama kita di setelah minggu. Mungkin to start our conversation, mungkin Bella bisa cerita kali kayak who is Bellatrix Manuputi? Yes. Gitu. Your background story. Iya, pertama paling aku dikenal mungkin sebagai atlet bulu tangkis, orang familiar. Terus berangkat dari atlet nasional. Dari rumah. Nah, iya Berangkat benar dari dari rumah kan. Pasti ya. Apa saya tinggalin dia aja biar kita aja ngomong. Terus berhenti karena cedera. Oh, oke. Ya sekarang sih masih tetap di dunia bulu tangkis, cuman emang gak seaktif dulu. Oke, nah ini Bel, kayak maksudnya kalau sebenarnya dari nama udah kelihatan banget ya, Bellatrix Manuputi gitu kan, udah jelas banget tuh Manuputinya kan, kayak dari suku apa gitu. Tapi mungkin Bella bisa ceritain tentang keluarga gitu, kayak misalnya Anak keberapa? keluarga bagaimana, lahir dari apakah udah Kristen kah dari kecil, udah kenal Tuhan kah atau gimana? Iya, papa dari Maluku, mama dari mama dari Manado. Satu darah. Terus tinggalnya tapi emang dari dulu di Jakarta, dari lahir. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, kakak cowok, adik juga cowok. Kebetulan kakak juga hobi basket, adik basket. Cuman aku sendiri bulu tangkis. Kamu anak tengah berarti ya? Iya, anak kedua. Oke. Iya, dari lahir juga udah Kristen. Puji Tuhan. Manado sama Ambon ya? Iya. Ih, ini mantap nih kan. Pangana, Pak kita, Pak Goda pastilah ya kan. Nah terus Bel, kan kita juga Bella juga sempat sharing gitu bahwa sebenarnya waktu Bella masih kecil ya, Papa dipanggil Tuhan duluan gitu. Seberapa dekat sih Bella sama Papa dan sosok Papa di mata Bella tuh seperti apa gitu? Yang gimana impactnya Papa dalam hidup Bella sampai sekarang? Jadi Papa pergi nggak kecil banget sih, kayak 19 tahun. Umur 19 tahun. Jadi produsernya salah kasih info nih. Iya. Produsernya siapa? Nggak bercanda. Iya, jadi umur 19 tahun
Jadi emang dari awal bulu tangkis itu yang support memang papa. Oke. Mama nggak kelihatan support sih, support cuman kelihatan nggak 100%. Iya. Oke. Nah terus jadi dalam perjalanannya itu kalau kan kalau kalah nangisnya ceritanya ke papa. Terus kalau kayak ya pokoknya segala tentang bulu tangkis pasti ceritanya ke papa, deep banget gitu, sampai kayak lupa nih kalah nih gimana caranya biar bisa menang ya. Oh itu harus latihan, terus kalau makannya gimana ya biar sekuat dia nih, lari gimana cara nih biar kencang, itu sampai sedetail-detail itu aku Papa ada cerita. maksudnya atlet juga atau olahraga juga kah? Nah kata mama dulu mudanya sih suka main bola, tapi ya nggak bulu tangkis, nggak ada yang bulu Oke. tangkis. Jadi deketnya tuh sampai kayak gitu. Jadi sampai waktu mau masuk pelatnas, sebelum masuk pelatnas itu emang teman ngobrolnya cuma sama papa dalam hal bulu tangkis, karena emang dunia aku dari kecil itu dari pagi ketemu sebelum matahari nongol sampai matahari tenggelam tuh emang badminton terus kan. Jadi ya Umur dari umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Wow. Dari belum terbit sampai tenggelam. Iya, dari jam 4 pagi tuh udah beneran udah bangun. Wow. Mimpinya juga main bulu tangkis kan ya? Curiganya ngigonya gitu. Gini sambil. Jadi aku emang sedekat itu sama papa. Dan pada akhirnya papa dipanggil Tuhan duluan, gimana pada saat itu, Bel? Aduh itu nggak ke susah diceritain Kamu sih posisinya lagi di memang. Jakarta atau lagi sama beliau atau Aku posisinya di Jakarta, memang lagi di Jakarta. Jadi waktu itu lagi mau kejuaraan atau? nggak ada. Jadi waktu itu 2009, aku masuk asramanya kan 2009. Nah itu tahun pertama aku di Platnas. Oke. Di Akmil tuh waktu itu kebetulan saat itu lagi di Akmil, Oke. 6 bulan. Papa perginya kan Desember, tapi di rumah sakitnya sekitar 12 hari atau lebih. Oke. Nah di situ waktu papa pergi tuh pas banget Natal. Jadi 26 Desember aku ingat. Jadi saat papa pergi itu 5 Januari pertandingan. Ya. Oke. Iya, jadi di situ emang pas aku masuk asrama rasanya tuh baru nyampe, karena biasanya selalu dianterin. Mau aku sampai udah di Platnas pun pasti dianterin setiap hari Minggu. Nah, pas dianterin tuh naik sendiri, terus kayak wah, papa udah nggak ada nih. Besok gimana nih? Sedangkan aku tuh selalu tiap hari, tiap siang atau malam, tiap hari pasti kayak tadi latihan ini nih, tadi begini nih. Aku nggak pengen makan nih. Kayak human diary lah ya. Iya benar. Jadi wah gimana nih besok nih? Wah jadi hari itu pas tahu sadar gitu papa nggak ada, mau balik ke realita gitu, langsung cabut ke Starbucks kayak wah ini cepet-cepet pagi nih kayak lagi mimpi nih. Seputus asa itu. Cuma aku saat itu seingat aku sih aku emang ada kecewa sama Tuhan sih, kayak kenapa harus dipanggil gitu, kenapa itu sih. Cuman ya dengan pertolongan Tuhan akhirnya masa-masa itu terlewati juga. Momen apa yang di masa-masa yang dark banget itu buat kamu, Bel, ketika papa dipanggil Tuhan, sempat kecewa juga sama Tuhan, kenapa baru mulai nih, baru starting masuk pelatnas, baru mulai banyak kejuaraan tapi nggak ngelihat keberhasilan. Iya itu sih, Iya, itu yang emang langsung kayak, terlintas. how did you overcome that situation? Memang ya itu sih strugglingnya apa saat itu, apalagi pas itu tadi mau pertandingan 5 Januari kan, aku langsung wah, jadi habis 26 Desember itu kan libur. Wah, biasanya emang kita masuknya tuh tanggal 1 Januari sore. Masuk 1 Januari? Iya, jadi liburnya emang bener sedih ya. Tanggal 31 itu latihan pagi. Latihan pagi. Oke. Jadi liburnya bener setengah hari, satunya Bener-bener setengah pergantian hari. tahunnya aja liburnya. Iya, setengah hari. Wow. Karena aku ada kedukaan, jadi aku ada kompensasi. Jadi aku datangnya tuh inget banget tanggal 3. Pas aku datang tanggal 3 itu hari Minggu. Tanggal 4 dikumpulin katanya ya kita ada pertandingan yang rankingnya paling bawah dikeluarin. Terus aku kayak dikeluarin. Terus aku nggak latihan dalam waktu 12 hari papa di rumah sakit, aku nggak latihan. Jeda waktu itu isinya nangis doang. Mental juga lagi hancur ya. Iya, gimana ceritanya nih? Ya udah, di situ emang aku cuman masuk kamar, aku bilang wah terserah Tuhan lah, papa nggak ada juga. Bulu tangkis kayak udah nggak ada ngapain, udah nggak ada yang support, nggak ada yang lihat. Ya udah aku pikir ya udahlah Tuhan, aku nyerah aja. Kalau emang bukan aku ingat banget tuh malam-malam aku doa, ya udah Tuhan, kalau emang bukan Tuhan mau aku di sini, ya udah aku nyerah aja. Tapi aku mau berusaha dulu maksimal. Tapi kalau ini nggak dapet ya udah nggak apa-apa. Tapi ini perjuangan terakhir aku.
Apa yang Gitu. akhirnya bikin Bella nggak nyerah pada saat itu? Ya itu malam-malam aku langsung, yang tanggal 4 itu Senin itu dikasih tahu malam-malam, aku udah nyerah kayak wah aku pasti kalah, aku bilang. Di pikiran aku pasti kalah, aku pasti dikeluarin, ya udah hancur lah. Tapi aku berdoa, aku bilang Tuhan udah aku nggak bisa, tapi aku mau berjuang terakhir deh, nggak apa-apa. Aku inget banget waktu itu ada senior kayak Gracia Poli dateng, dia kayak dia semangat ya. Kayak aku juga ngerasain kok, kamu beruntung katanya sampai umur segini, aku tuh 5 tahun papa aku udah pergi. Dia tuh bener nemenin aku malam itu. Semangat ya, terakhir nih, terakhir. Ya udah akhirnya Besok tanding. besok kita tanding. Kayak nggak ada modal latihan, kayak udahlah ini di rumah sakit, tidur juga di lantai. Oke. Ya Jadi saat itu fisik, mental, latihan itu nggak nol ada. ya? Ya selama 12 hari Iya, sih, oke. kurang lebih 12 hari lebih lah. Oke. 2 minggu lebih. Terus pas tanding hari itu gimana? Hari itu ya pertandingan 5 hari aku inget. Ya itu kalau nggak salah 8 orang ya, 8 orang atau 7 orang. Yang aman 1, 2, 3. Sisanya pertimbangan pelatih. Yang aman cuma 1, 2, 3. Dari berapa orang? 8. Oh, 8. Sisanya pertimbangan pelatih kan. Kalau aku mau aman aku harus 1, 2, 3. Dan posisi aku aku di ranking 6 saat itu. Ranking 6, 7, 8 karena aku baru tahun pertama aku 2009. Ya udah, terus ya puji Tuhan udah tau ranking 3. Oh ya nggak tahu ya, ranking 3 aja gitu, cuma nangis doang. Wah selamat sih udah. Iya. Apa nonton dari surga ya? Iya kayak wah selamat. Tapi juga nggak tahu itu apa namanya, kakak selalu datang tiap hari itu, 5 hari itu ditonton terus. Oke. Jadi kayak itu kuping sampai udah budek, main sehari 2 kali. Terus lawannya kan pasti di atas, semangat aku udah cuman kayak cuma punya semangat doang. Darah terakhir. Aku ibarat nih bahasa aku tuh waktu itu apa, karir aku ditentuin hari ini udah. Itu 3 set semua tuh ya? Ya sehari ada yang straight set, ada yang rubber set. Harusnya itu sebenarnya aku ranking 4 Bang, cuman hari terakhir itu ada senior yang kram perut. Jadi dia dihitung gimana gitu, akhirnya dia di bawah aku jadinya. Jadi bener-bener aman. Jangan-jangan Bella doain biar dia kram perut kali. Tuhan biar dia kram perut. Dan itulah yang Itulah. jadi apa ya? Jadi kayak momennya buat Bella bahwa Tuhan masih mau Bella ada di Iya. bulu tangkis. Ya karena ya secara apa ya, secara pikiran manusia udah pasti nggak mungkin banget lah. Normal aja aku ranking 6. Persiapan nggak ada. Ya. Sampai perjuangannya dari awal cuman sekedar ikut-ikutan kakak sampai akhirnya berkarir sebagai atlet bulu tangkis, masuk pelatnas dan lain-lain. Gimana tuh Bel? Ya awalnya ya itu tadi kan ikut-ikut kakak. Terus mainnya dekat rumah di Bekasi. Ya kan bisa sebenarnya cuma buat iseng-iseng Iya. aja, buat hobi aja, tapi Kenapa harus jadi atlet harus ya? jadi Iya, atlet kayak yang serius bener-bener segenap Ambi banget segenap ya. hidupnya tuh Kayak pengen ke bulu tangkis gitu. Iya, jadi waktu itu ya kalau kalah aku tuh nangis. Ingat banget kalah terus nangis, aku bilang apa kenapa kalah ya? Gimana caranya sih biar menang? Ya gimana ya? Kita udah telat juga sih, cuma gitu doang. Aku mau latihan dong biar bisa menang lawan dia. Ya udah terus papa kasih ya udah tambahan Main kan bulu tangkis dari umur 8 tahun tuh itu udah telat ya? telat. Jadi kebanyakan orang Lahir langsung main gitu. 6 tahun. Oh. Bener, 6 tahun atau 5 tahun. Kayak senior-senior itu kebanyakan kayak gitu. Segede gini dong. Segede udah main bulu Iya, tangkis. 6 tahun. Dia Sebentar saya udah mau antar anak saya ke bulu tangkis sebentar. Beneran. Tapi kebetulan nih PBSI dekat tuh. 8 tahun tuh itu yang telat. Jadi waktu aku masuk ke klub itu ya paling bontot gitu, main kalah, ini kalah, itu kalah. Oke. Gitu. Jadi pas sampai nanya, "Pak, ini mana sih klub yang bagus?" Terus ada di Ragunan, Jaya Raya waktu itu. Ada saudaranya Mama Jauh, dia pernah di klub Jaya Raya, katanya ceweknya bagus. Ya udah kan jauh tuh. Ya udah dari situ. Dari Bekasi. Iya, dari Bekasi. Nah, waktu Ini kok gondang dia gitu. Gue begini gara-gara dia. Lanjut. Nah iya, jadi waktu jauh itu papa udah mulai udahlah paling hobi doang. Nggak nyangka lanjut terus ya. Nah iya, jadi waktu weekday papa anterin. Nah minggu pernah ada satu momen yang akhirnya papa yaudah deh, di anak kayaknya serius. Hari Minggu itu nungguin papa pulang gereja lama banget ya, ini lama banget. Nah aku udah siap, akhirnya aku pergi sendiri naik bis, minta anterin Itu mbak. umur berapa tuh? Itu umur 9 tahun kayaknya. Ke Ragunan, minta anterin naik bis. Wow. Terus kayaknya papa udah kayak wah kemana ya anak gua. Tahu-tahu sore-sore dia di Ragunan nyusul kayak yaudah nggak boleh kayak gini lagi. Ya udah, ya papa lama kan kalau telat dihukum lari. Oke. Ya udah dari situ akhirnya pasti dianterin sejak saat itu. Tiap hari tuh.
Sebenarnya latihan di klub itu seminggu 3 kali. Cuma karena waktu itu balik lagi kan, Pak aku mau nggak mau ketinggalan, kalah. iya. Gak apa ya harus latihannya lebih. Terus latihan lebih caranya gimana? Ya privat. Gimana caranya? Ya udah Papa cariin. Ingat dulu itu ada Yellow Pages ya, yang gede banget. Dicari tuh. Tebal Ya udah. banget itu kan. Iya, kita cari pelatih waktu itu Icuk Sugiharto. Jadi ya itu latihannya di Puri Indah. Satu Dari timur Ragunan, sampai ke barat. satu Bekasi. Satu Iya, ke benar. selatan, satu ke barat. Jadi waktu itu latihannya aku pengen nggak mau kalah, intinya sih nggak mau kalah. Sama Pak Icuk latihan juga. Iya, jadi latihannya tuh kan sekolahnya jam 8. Aku bangun jam 4. Latihannya di sana 5:30 pagi. Tapi sekolah formal tetap dijalani Jam juga? 8. Oke, terus habis itu sekolah formal beres langsung ke Jadi selesai latihan. latihan 6:30 sampai 6:30, bla bla Pagi? bla, jam 7 iya. Jadi aku pulang, aku udah mandi di sana, baju seragam SD, aku langsung ke sekolah. Wow. Wow. Nah itu kan karena telat, jadi kata bapak emang harus nyusul, nggak bisa kecepatan yang sama. Dia bilang kamu kalau mau ya nggak bisa kecepatan yang sama segitu terus. Dia bilang kamu harus lebih banyak dan lebih cepat. Gimana Selama caranya lah ya kalau kamu mau papa temenin. Kalau mau, aku bilang ya aku mau. Ya udah ditemenin. Terus siang-siang kan selesai sekolah jam 12 tuh, Balik lagi. privat lagi. Soalnya latihan klubnya jam 4 sore, so aku privatnya jam 1. Langsung tuh jadi pulang sekolah dijemput langsung pergi lagi Berarti kamu privat. kurus kering waktu itu kali ya. Kardio Harusnya terus. sih gitu. Iya itu privat lagi jam 1 sampai jam 3. Habis itu ke Jera ya deh, yang latihan sesungguhnya klub. Jadi Itu lama-lama aku nggak ngalap dampaknya yang lain. terasa banget ya atau gimana? Iya, akhirnya lama-lama ya otomatis ngebalap yang lain. Dari paling bontot, ya akhirnya ngebalap ya bisa susul. Indonesia kan jago banget dari Iya. zaman dulu kan. Kita tuh bangsa Indonesia tuh rakyat tuh kalau bulu tangkis tuh wah, iya ya kan. Nah, itu masuk di Platnas tahun Officially-nya 2009. Jadi 2009 terus sebenarnya dulu pernah dipanggil Platnas 2006. Terus karena menurut papa nih masih kekecilan nih, jangan dulu deh. Emang di Oke. Platnas rata-rata umur berapa? Normalnya sih setelah lulus SMA, berarti Oh, 17-18 oke, itu oke. udah harus di Platnas. oke. Cuma menurut papa, nih kekecilan nih, ntar dulu deh. Sebelumnya kamu tuh udah ikut kompetisi-kompetisi. Iya, kompetisinya, iya klub. Biasanya setiap tahun pasti ada. Tuh rumah 12. udah penuh medali-medali kali ya. Iya. Udah kata kopi ala ya di rumah. Terus masuk Iya, ke 2019 2009. 2009 ke Platnas. masuk Platnas. 2009 akhirnya officially masuk Platnas. Ya itu tadi kan ada papa nggak ada, masuknya kan bulan April. Oke. April terus masuk Platnas 2000 di Akmil 6 bulan. 2010 mulai pertandingan luar negeri. Terus 2011 nah ada juga tuh pas 2011 pernah pelatih dari China datang. Oke. Pelatih dari China datang, dia mau pilih atlet yang dia mau latih. Kalau yang dia nggak mau dikeluarin. Oh, jadi dia ngelatih di Pilih. Platnas. Oke. Suka-suka dia. Oke. Jadi waktu itu ada seleksi. Jadi ada ya gue mau yang gue latih aja. Dia mau lihat atlet-atletnya nih. Kalau gue Jadi nggak suka, gue nggak mau latih. Semua main di depan dia Iya. gitu. Ah, Dibuat turnamen. Oke. Yang dia nggak suka dikeluarin. Aduh. Jadi based on like or dislike. Iya. Oke. Kan posisinya aku udah di dalam. Berarti aku terancam dong. Ah, oke. Kalau dia nggak suka udah gitu, nggak ada yang 1, 2, 3 aman nggak. Suka-suka dia. Oke. Kan ya gimana caranya nih. Ya udah di situ ya sempat nyerah juga. Udahlah ini nggak mungkin, apalagi China kan orangnya kayak heboh gitu kan kalau main, fighting spiritnya, sedangkan aku tipenya tuh kayak effortless gitu loh kalau main. Ya singkat cerita akhirnya ranking 1 ya kayaknya sempat ada berita kalau ranking 1 harus diambil. Jadi kayaknya dia nggak ada pilihan lain, harus ambil Bella. Tapi dalam proses itu 2011 Bella nggak pernah latihan. Jadi udah terpilih nih ranking 1, kan seleksi. Terpilih ranking 1 tapi nggak dikasih latihan. Oh, kenapa? Karena dia nggak suka. Oh. Tapi karena peringkat 1 jadi mau nggak mau harus diambil. Terus Iya, mau nggak mau harus diambil. Jadi ya terima aja. Jadi kalau yang kayak pada latihan aku cuma duduk doang. Dulu tuh sebelumnya 2010 2009 kalau latihan habis baju 7. Ini 1 basah cuma sini-sini doang. Oke. Ya kejarnya akhirnya ya gitu sering nangis. Tapi ya karena nggak ada teman cerita tadi ya, yang adunya benar-benar cuma sama Tuhan. Kalau cerita sama mama kayaknya pertama nggak terbiasa.
kedua bikin kasih beban naruh juga ya. beban Iya, aja nih, iya. ya udah akhirnya ya ceritanya cuma sama Tuhan. Ya aku pikir juara itu apa ya, kesiapan ketemu kesempatan. Jadi aku tuh selalu mikir aku harus siap setiap saat. Akhirnya aku jam 5 pagi aku udah latihan. Iya, nyolong. Dan aku pengen nggak ketahuan nih, kalau ketahuan terperkara lagi. Jadi aku jam 5 udah di lapangan, aku latihan sampai jam 6:30. Jadi kalau pelatih kadang Sendiri tuh? Sendiri. Kok sendiri gimana latihannya? Sendiri kadang bisa latihan apa ya, macam-macam, shadow bisa, struk tembok, latihan gym bisa, macam-macam. Function Functional training dan lain-lain. Iya, latihan sendiri. Terus sampai 6:30, jadi langsung makan. Jadi ketemu pelatih udah ketemu di tempat makan, ya udah nggak kelihatan, nggak ketahuan. Terus pelatih pulang jam 5 sore, latihan 6:30 aku latihan lagi sampai jam 9. Jadi aku nyolong-nyolong gitu. Wow. Terus pernah juga kayak ada junior cowok, gue bayar deh lu, tapi lu bantuin gue latihan. Aku sampai seniat itu gitu, supaya ada partner latihan. Jadi aku pengen kalau nanti ada saatnya, ada kesempatan, aku harus bisa nunjukin. Nice. Di mana peranan Iman Bella itu kan masa nggak muda dong. Banget. Artinya udah di pelatnas, kita pelatih kepala, nggak mau kan itu kan kayak orang tua nggak mau kita kan, misalnya mengutin kok doang dari 7 baju basah cuma 1 kan, itu kan di mana peranan Iman Bella, bagaimana Bella memotivasi hati Bella, karena kan pikiran kita kadang kan gue pindah deh, kata Bella bilang ke Singapura deh, gue kemana, apa tuh peranan Iman Bella yang menjaga Bella di situ? Ya gimana ya, mungkin karena aku tuh selalu tanpa Tuhan tuh semua sia-sia. Aku selalu mikir tanpa Tuhan tuh semua sia-sia. Jadi mungkin itu Tuhan yang selalu menopang kali ya dalam pikiran. Aku tuh kadang ya itu tadi, kayak pas papa nggak ada, tau-tau Kak Grace dateng. Aku ngerasa itu Tuhan yang kirim. Kak Grace Gracia karunia Gracia ya. Poli. Oh iya, Gracia Poli ini. Selalu ada aja gitu, tiba-tiba kayak kepikiran, oh yaudah bayar ini aja deh. Padahal kan Tuhan kasih hikmat ya. Iya, mungkin hikmat aja kali ya, hikmat yang Tuhan kasih gitu. Terus pagi-pagi selalu nggak sendirian, pagi-pagi itu selalu ada orang. Waktu itu juga kebetulan ada, seingat aku 2011 itu ada kepala pelatih namanya Reksi Mainaki. Dia tuh selalu datang jam 6. Jadi di momen aku selesai 6:30 pasti ada dia tuh. Dia bilang, lu datang jam berapa sih? Gue datang jam 6 lu udah ada, 5:30 lu udah ada, jam 5 lu udah ada. Lu datang jam berapa? 4:30 Kak, sih udah di sini. Jam 5 start. Oh yaudah deh, gue bantuin. Itu aja aku, kalau aku kadang udah sampai titik mana, ya ampun Tuhan, ini bukan kaleng-kaleng yang Tuhan taruh gitu kan. Detail-detail kecil tapi kayak jadi tanda bahwa Tuhan tuh berkenan ya untuk direksi kan pada masanya kan juara olimpiade ya kan. Dan dia waktu itu kepala pelatih, maksudnya head coach binpres di PBSI itu. Sampai akhirnya Bella berhasil dapat emas di SEA Games 2013 itu, ada perubahan nggak dari lingkungan yang tadinya sebelah mata gak diperhitungkan? Gimana tuh Bella bisa menang emas itu, highlightnya itu pasti kalau sinetron seru kan, ya kan, dari nggak dianggap bisa masuk ke squad, dan lawan tanding kan juga di SEA Games kan juga lumayan, Malaysia, Singapura kan itu juga, Thailand jago-jago kan. Ya, how is it? Nah jadi 2011 itu ada SEA Games dulu pertama, sebelum 2013 kan dia 2 tahun sekali. Nah 2011 itu aku udah minta sama Tuhan nih mau ada SEA Games nih, aku mau dong jadi bagian tim. Aku udah minta di 2011 itu, padahal sih nggak mungkin banget ya, dari 4 yang kepilih yang main cuma 2 di perorangan. 4 yang kepilih main beregu tapi cadangan. Nah aku udah minta, ya gitu, latihan aku tetap nggak putus latihan aku, pokoknya aku mau selalu lebih dari mereka. Pas akhirnya aku kepilih di 2011 itu, yang satu sakit. Tadi kram perut. Ini kayak Bellanya doanya nih ada doa rahasia kayaknya. Pas tau-tau dia sakit, jadi pelatihnya emang mukanya sih unhappy banget. Bella, kamu tunggal ketiga ya. Oke. Udah gitu terpaksa main dong 3 itu beregu. Pas perorangan cedera 1. Terpaksa harus ada perorangan, sakit, cedera. Jadi beregu kan aku nggak main-main karena udah kalah duluan tuh. Jadi yang main terus mungkin kecapean kali ya. Harus selesai beregu, besoknya perorangan. Lah Tuhan, aku main perorangan nih, main juga perorangan.
meskipun hasilnya nggak bagus tapi dia maksudnya suka sama perform Bella. Nah dalam perjalanan 2011. itu ya 2011 dalam perjalanan itu ya semakin diandelin sih Bella, liatnya diandelin sama pelatih, udah mulai disuka sama dia, kayak Bel kamu mau tambahan ya, saya tahu kamu latihan tiap malam, ayo latihan sama saya. Dia udah mulai kayak gitu. Ternyata notice ya. Iya, aku juga nggak tahu dia tahu dari mana. Tersembunyi Ternyata ada cepu juga di situ ya. Di pelatnas itu ada cepu ya. Ini Cipayung ya? Iya Cipayung. Oke. Ya kan deket dari asrama cuma jalan kaki. Iya, oke. Nah pas 2013 itu pertandingan emang dari 5 nomor ganda putra, ganda putri, ganda campuran tunggal putra, tunggal putri, emang tunggal putri yang kurang bagus lah prestasinya di antara semua. Dari awal tahun tuh itu kan aku udah minta dari 2019, Tuhan aku mau punya apa ya, punya sesuatu deh, punya apa, gelar pencapaian. Aku mau emas, aku bilang aku mau emas Tuhan, aku tahu nggak mungkin tapi aku mau. Aku bilang gitu, aku mau. Ya udah pas itu Desember loh, pertandingannya Desember. Ya itu latihannya pagi-pagi, malam-malam, pokoknya aku ajar terus. Meskipun tengah-tengah tuh udah latihan kan, udah dapat program. Tapi pagi aku tetap minta koreksi, bantu aku latihan. Itu badan nggak pegel, encok, nggak apa gitu kan? Enggak ya? Tapi ada juga ya, waktu ada momen karena nggak dianggap nih, setiap ada kan kayak diundang nih sama stasiun televisi persiapan SEA Games. Oh, ya udah, yang paling gak memungkinkan juara aja, tunggal putri aja yang disuruh pergi ke TV. Waduh, sedih amat ya. Lah aku sih nggak mikir sampai sana ya, bilang oh ya udah pergi aja. Terus acaranya sampai jam 11 malam. Kadang kesel banget ya. Terus Ngapain besok gue di sini ya? Mendingan latihan. Iya, besok pagi latihan. Ya ampun parah banget sih. Akhirnya ketahuan tuh, aku tahu pas ada momen yang press conference nih. Pengurus jadi calon-calon juara, iya kita target 4. Oke. Tunggal putri nggak ada. Ya udah sih aku termotivasi, nggak apa-apa. Tapi sebelum pertandingan itu aku udah catet tuh, yang terberat aku Singapura, Thailand, aku catat nih 4. Oh nih 4 yang terberat. Tuhan pokoknya jangan sampai ketemu Singapura ya. Nih aku persiapin tapi jangan ketemu Singapura, nggak apa di Thailand, Singapura nggak ada. Pas sampai sana ketemunya babak pertama Singapura. Langsung itu pas sampai di Myanmar itu aku komplain, benar-benar nangis, aku nggak mau latihan. Bilang Tuhan gimana sih, aku udah latihan capek-capek, kok ketemunya Singapura, orang udah bilang jangan Singapura, aku hari pertama nggak mau latihan. Terus sore-sore kayak Tuhan ngomong, gue kasih paling berat dulu biar sisanya gampang. Oke. Ih masa sih? Oke, ya udah kita tes. Besoknya ternyata menangnya straight set. Wow. Dia mungkin keram juga kali ya. Tuhan apain nih orang. Ya emang itu benar-benar perjalanan iman yang bener-bener kayak ditempa banget tuh, kayak mental. Pasti Pak. Tuhan udah minta jangan Singapura, kayak sih Singapura. Gitu aku emang sakit karena kayaknya terlalu forsir. Jadi di sana sakit tiap hari, suntik vitamin C. Jadi emang demam tinggi. Terus ya sampai puji Tuhan sampai mau final tuh sempet nggak mau main memang. Nggak mau main karena ya nggak ada apa-apa nih, takut juara, padahal sih nggak tahu juara apa enggak. Cuma pasti ada pencapaian kan, minimal runner up. Bilang wah nggak ada. Melonya datang lah ya. Melonya datang langsung mau main, kayak aduh gimana ya, papa nggak nonton, kayak ini juara buat apa ya? Nggak penting banget nih, udah nggak usah main. Sampai tuh bis udah nungguin, kayak belum siap-siap, nggak mau main. Ya udah cuma berdoa doang, berdoa nangis, terus udahlah buka Alkitab ngasal. Kayak gimana nih Tuhan ngomong kayak ngomong apa kayak ngomong. Ya udah terus ingat banget Mazmur 62 atau 63 ya, kayak hanya dekat Allah saja aku tenang, kayak oke, tenang main. Ya udah. Padahal ngasal ya. Ya kan. Coba kalau pergi gantung diri ya kan. Enggak ada. Judas dong. Iya, itu emang beneran bergantungnya sama Tuhan, karena aku tahu kalau sebelumnya nggak deket sama Mama. Pernah soalnya kayak doain dia mau main, udah kalah baru dibalas, semangat ya dek, udah di Jakarta mah udah di jalan mau ke Bekasi. Terus jalan. Secuek itu. Iya, akhirnya berangkat. Ya udah set pertama kalah. Ini lawan siapa sih di final? Final lawan Thailand. Unggulan memang. Ya di set pertama kalah, emang nggak terlalu niat main sih waktu itu, emang kalah 2-1-5 atau 2-1-8 ya, jauh banget ya pokoknya. Pelatih cuma bilang kenapa mainnya, dia udah ngomongin teknik lagi, kenapa nggak tahu nih,
gimana ya, kayak nggak di lapangan pikirannya. Ya udah ayo dong bisa udah pokoknya kamu nggak usah takut kalah, kamu kan udah biasa kalah sama dia. Aduh. Pokoknya main aja. Udah pokoknya main aja, main buat kamu. Pokoknya kamu harus kasih yang terbaik. Kasih lihat tuh, kamu inget nggak kamu nggak dianggap gini-gini. Dia nggak ngomentinnya sama sekali. Kamu inget tuh pengurus kan. Ya udah dia cuma kasih semangat. Ya udah puji Tuhan akhirnya ya menang. Desember itu ya emang titik balik yang tadinya aku sebel banget sama Natal, kayak oh ya udah ini pencapaian yang Tuhan kasih. Iya. Set kedua menang, set ketiga ya menang. terus pas match point tutup, terus apa perasaan? Iya itu pas menang langsung udah bertekuk lutut doang, berdoa kayak aduh Tuhan baik banget sih. Kayak aku minta emas, kayaknya antara yakin gak yakin sebenarnya. Tuhan aku mau emas. Ih ngada-ngada banget ya. Habis doa terus mikir, iya bener, karena nggak mungkin banget. Lihat lawan-lawannya tuh unggulan enggak. Peringkat juga kalah pasti. Peringkat udah pasti jauh. Ibaratnya yang lain tuh ditargetin semifinal, final. Aku boro-boro targetin perunggu juga enggak. Tapi nggak apa sih, enak kalau digituin kan. Iya, daripada betul. Di apa? Jadi black horse ya. Setelah Tuhan bawa kayak to the top of the mountain tadi kan, dikasih terus gitu, abis itu jadi mulai diperhitungkan. Tiba-tiba 2015 cedera. Tuhan izinin cedera lutut dan akhirnya nggak bisa main lagi. Itu gimana sih Bel ceritanya? Ya jadi tetap aku nggak putus yang apa latihannya itu tetap ada, cuman pagi doang, malamnya enggak. Ya kalau bahasanya sih mulai ele-elean santai-santai. Terus emang karena mungkin zona nyaman kali ya. Aku tuh bener latihan bisa yang 7:30, aku datang 7:30 udah 15. Nah emang latihannya sih maksimal, tapi aku saat aku yang cedera itu emang latihannya tetap tetap maksimal, latihan pagi tetap. Tapi yang cedera itu langsung oh iya emang sih pantas kayak diginiin, karena udah mulai males-malesan dan aku ngerasa aku udah agak kayak dengak gitu agak sombong. Lalu aku bener-bener oh iya Tuhan ya ampun, Tuhan ampun. Rasa laparnya udah hilang ya? Enggak, aku ngerasa kayak udah so diperluin, sombong udah di atas gitu ya, udah di atas. Sombong, ngerasa banget sombong. Karena tuh aku inget banget aku kalau mau latihan, Bel, ayo udah mulai gitu, aku harus digituin. Biasanya kan pelatih belum datang, wah aku udah siap nih gitu. Nice. Terakhir gitu. Jadi ya waktu Tuhan kasih itu komplain sih ada ya, tapi aku langsung kayak langsung lihat diri sendiri kayak wah emang guanya nih yang gak bener, pantas aja. Cedera itu terakhir sih 96 katanya. 96 tuh artinya? Tahun 96 pernah ada yang cedera lutut. Oh cedera lama. Cedera 96 pernah ada yang cedera seperti ini. Iya seperti aku itu, kayak teammate-nya Susi Santi Sarwenda. Dan itu waktu dia dioperasi sama Sarwenda, iya baru mau ngomong. Bukan. Sarwenda Onsu bukan sih. Tunggal Putri juga. Ya, dan itu dia nggak bisa. Sama dengan berhenti karirnya. Kalau di dunia bulu tangkis tuh sangat jarang kan lutut sampai putus gitu ligamennya. Oh kamu itu? Iya sampai putus. Karena salah posisi. Lagi main Sudirman Cup, lagi lawan China waktu itu. Jadi itu lagi diandelinnya. Jadi pas cedera itu ya berhenti 2 bulan. Itu juga pas selesai, itu mau Olimpik kan. Olimpik kan pesta olahraga terbesar kan. Siapa yang nggak mau main Olimpik, pernah main Olimpik aja dibilang wih Olimpian. Iya beda kan gelarnya. Bukan pik-pik Olimpik bukan itu ya. Pesan sponsor. Iya kayak gitu. Jadi itu masa-masa yang sulit juga karena aku langsung tahu aku selesai nih karirku. Cuman ya itu berarti lagi diharap-harapin. Lagi mulai diharap-harapin akhirnya. Pemenang, juara. Udah lagi enak-enaknya nih. Terus cedera, how you handle? Bagaimana perasaan Beatrix menghandle? Itu kan nggak jelas, tiba-tiba uncertain gitu kan. Bener-bener. Gimana kamu menghandle kecewa apa dan sebagainya? Saat itu emang masih belum yang nggak bahasanya nggak dibuang sama si PBSI sih. Jadi dia masih kayak yaudah ayo bisa. Sedangkan baru keluar dari rumah sakit aja periksa langsung kapan kamu udah bisa tanding. Aduh, ini jalan belum bisa jalan nih. Oh udah dioperasi gitu ya? Belum. Jadi operasinya setelah keluar dari pelatnas. Cuman pas waktu di dalam pelatnasnya itu
udah ditagih kapan bisa pertandingan lagi, padahal jalannya masih pakai ini tongkat. Jadi aku juga nggak langsung dibuang gitu aja sih, masih diharapin. Jadi perasaannya belum yang apa ya, down banget gitu, belum, cuman masih bisa nih, kayaknya masih bisa. Jadi nggak operasi, aku masih latihan lagi. Masih udah beda dong ya? Iya, di lutut beda, tapi pressure-nya juga tetap ada. Karena waktu selama aku di pelatnas tuh setiap hari ditanya, kapan nih? Pertandingan apa nih? Udah gitu belum ada kayak, kan pengennya latihan ya, tapi kayak enak banget ya duduk-duduk digaji. Oke. Ada juga tuh gitu. Kalau kayak apel, ya yang cedera-cedera ya tolong ya, jangan gaji buta aja, mentang-mentang dapat gaji enak-enakan. Itu setiap hari ada aja tuh kayak gitu. Iya, itu udah mulai. Seru juga di dalam ya. Emang Tuhan proses tuh mantep banget. Ya ada masa-masa kayak gitu ya, sampai akhirnya aku paksa latihan karena nggak tahan sama omongan-omongan itu. Aku paksa latihan, kan latihannya nggak bisa berat ya. Jadi latihannya kayak di tempat net-netan doang. Tiba-tiba ada lagi omongan, ya gitu doang, nenek gue juga bisa. Aduh, ada lagi. Istri saya sih nggak bisa begitu dia. Nggak bisa. Saya dilemparin kunci aja nggak nangis. Ya ada juga kayak gitu. Jadi sampai akhirnya nggak tahan nih dalam setiap, akhirnya yaudah deh, oke, aku main aja deh. Kalau emang dibilang kayak gitu, aku main aja, paksa latihan. Jadi makin parah dong. Waktu aku paksa latihan bengkak. Jadi latihan 2 minggu, istirahat seminggu, latihan 2 minggu, istirahat seminggu. Nggak pik-pik dong ya? Iya, nggak pik-pik. Sampai akhirnya pelatih bilang, lu trauma ya katanya. Enggak, ini bengkak soalnya. Enggak, soalnya dokter bilang ini trauma lu aja, psikis lu katanya. Enggak, tapi bengkak. Gitu aja terus berargumen kayak gitu. Sampai akhirnya nggak tahan, ya pilih keluar, maksudnya mengundurkan diri dari pelatnas. Dan akhirnya setelah ya aku nggak tahu ini istilah tepat nggak sih, pensiun dini ya? Iya benar ya, pensiun gantung raket. Gantung raket. Gantung raket. Iya, gantung raket. Setelah gantung raket, apa sih yang Tuhan bukain sama Bella gitu? Kayak maksudnya apa? Masih di bulu tangkis kan? Masih di dunia bulu tangkis? Atau Tuhan akhirnya buka jalan yang lain yang tapi yang gini loh, kan kayak the fire kepada badminton kan ada dari kecil gitu. Yang kemudian di usia, berarti usia berapa? 26 ya? 20. Harus berhenti gitu. Wah, itu lagi top gitu ya. Iya. Dari sisi usia mateng kan, skill, teknik, sekian belas tahun gitu, api di badminton itu terus kemudian harus udah ya Bel, cukup sampai di sini gitu, kayak kata Tuhan gitu. Dan akhirnya apa yang Tuhan bukain sekarang sama Bella? Maksudnya kayak masih di badminton kah atau bidang lain kah gitu? And how you handle the fire to badminton yang ada di hati itu di saat ini gitu? Saat itu emang pengen banget sembuh kan lutut. Emang apa di mindset aku tuh, aku pengen banget balik badminton saat itu. Karena Tuhan possible nggak sih kalau udah cedera sampai segitunya untuk balik ke badminton tuh? Main bisa tapi ya, cuman buat kompetitif nggak lagi. Nggak harusnya sih ya, nggak 100%. Cuman ya karena emang dasarnya nggak mau nggak mau nyerah aja sama keadaan itu yang selalu ada kan. Jadi aku gimana caranya operasi. Jadi sempet juga operasi di luar pelatnas, balik lagi ke klub, bawa nama klub MC Indonesia juga, terus sempet juara lagi. Tapi pas sempet juara lagi, sempet mau dibeli sama klub lain, ya nggak cocok angkanya, berhenti. Tapi yang Tuhan bukain tuh saat itu dengan dengan itu aku lebih dikenal sih. Maksudnya setiap aku, kan akhirnya aku nggak di pelatnas nih, jadi kayak kemana-mana, jadi kayak ada pun undangan TV, undangan eksibisi. Meskipun mainnya nggak berat, itu masih bisa seminar-seminar motivasi itu ada kan ya. Jadi pergaulannya lebih dibuka, terus matanya lebih dibuka nih, mau ngapain nih. Ya sekarang sih yang aku rasain ya Tuhan bukain jalan aja. Mungkin kalau saat itu nih aku kayaknya badminton mungkin jadi pelatih mungkin, atau nggak tahu, nowhere, nggak tahu mau ngapain lah. Sekarang tuh ada pegangannya, jadi ya kenal banyak orang sih. Lebih masa depan juga lebih pegang ya. Iya. Jadi nggak pas layu nyari-nyari. Selama waktu akhirnya kan mutusin operasi tuh, di operasi ini ada nggak sih peran Tuhan yang kayak wah ini mujizat nih sampai Tuhan bawa sampai di titik ini, even though maksudnya istilahnya walaupun Tuhan izinin untuk cedera, untuk gantung raket duluan, tapi lewat
di masa-masa pemulihan itu ada gak sih mujizat yang Tuhan sekali lagi nyatain sama Bella bahwa gue tuh tetap berkenan sama lo gitu, gue tuh tetap berkatin lo, don't worry. Yang kan aku sempat operasi 2 kali. Yang pertama tuh yang pas momen 2015 itu emang itu apa ya, kalau kan bahasanya aku udah berhenti nih karirnya. Kalau aku mau operasi dengan spend duit aku sendiri, pertama costnya gede. Ya balik badminton lagi nggak memungkinkan ke pelatnas. Kenapa? Karena biasanya yang udah keluar nggak mungkin balik lagi, udah pasti 1000%. Jadi aku pikir udahlah nggak usah. Ya terus aku ingat banget aku bilang, Tuhan kalau emang Tuhan mau aku balik badminton lagi, ya pasti ada aja lah yang bayarin, pasti ada aja lah jalannya. Tapi aku kalau mau spend sendiri aku nggak memungkinkan nih, karena aku lagi mikir nih gimana caranya aku bisa makan kan. Maksudnya ada tapi nggak memungkinkan dalam. Terus aku ngapain dong nih, kaki nggak bisa, sekolah pas-pasan. Ya ada juga satu momen yang diundang acara TV, saat itu kan diundang acara TV, terus hari ibu ada mama dateng, ternyata yang nonton itu kebetulan temennya mama lagi ngumpul-ngumpul lah sama temen-temennya. Tahu-tahu kasihan tuh anak itu cedera gini. Oh iya, kenapa dia? Nah kebetulan di TV itu ceritain kan cedera keluar dari pelatnas gini. Udah selesai acara TV itu ditelepon, itu besok datang ke rumah saya mau cek. Ya udah dari situ dia handle semuanya sih. Jadi for free, benar-benar for free. Sampai waktu setelah operasi aku mikir, ya Tuhan gimana nih, apa terapinya bukan sebulan kan, terapinya 6-9 bulan yang harus tiap hari, dan itu kan itu lagi biayanya. Aku lagi mikir, ya ini terapinya apa kabar nih, operasinya bisa, terapinya gimana nih. Ya ternyata emang Tuhan sediain. Waktu aku di rumah sakit itu termasuk kontroversi kan, kayak karena aku di luar pelatnas operasinya banyak banget itu, sampai mungkin 5, 6, 7 gitu yang datang kayak terapi di tempat kita ya, terapi di tempat kita. Aku bener-bener tinggal milih doang. Jadi for free. Jadi ya puji Tuhan operasinya gratis. Tuhan Yesus baik. Iya, jadi aku yakin banget Tuhan sediain semuanya deh. Kalau pesan buat yang anak-anak muda yang mungkin bukan di bidang olahraga gitu ya, bukan mau jadi atlet gitu, tapi kan banyak yang misalnya mereka punya mimpi yang besar, tapi keadaan tuh kayak ngebatasin mereka gitu, atau mereka udah sampai di step sini gagal, mereka bangun lagi gagal lagi. Mungkin buat nebelin Manda juga kan, Alkitab juga bilang hidup ini kan kayak pertandingan kan. Ya kan, kita kan atletnya Tuhan kan. Ya kan, dan kamu tuh bilang saya nggak mau nyerah sama keadaan. Itu kira-kira boleh nih ngomong sama para anak-anak generasi mohon maaf nih, generasi Gen Z yang kadang-kadang mentalnya dikit-dikit butuh healing dan sebagainya. Ya kan, kira-kira your message to the young people, mereka yang punya mimpi besar tapi gagal dan sebagainya, atau terbatas. Ya terbatas dari sudut pandangnya seorang Bellatrix Manuputi. Apa ya, your only limit is you sih. Jadi yang membatasi sebenarnya pikiran kita aja. Papaku juga pernah bilang sih, kita punya Tuhan yang besar, kenapa minta yang kecil-kecil? Nice one. Ibaratnya kalau Doraemon ya, Doraemonnya juga yang buat. Jadi sebenarnya tinggal minta doang. Dan aku pesannya ya tetap semangat, apa yang Tuhan percayakan ya kerjakan yang terbaik. Nanti Tuhan tinggal bukan sini nah ya. Lakuin yang terbaik versi kita, ya sisanya Tuhan yang arahin aja. Very nice. Very good guys. Terakhir Bel, pertanyaan pamungkas nih biasanya, dan ini juga hampir selalu kita tanyain sama narasumber kita. Who is Jesus to you? Mungkin Bella bisa ngomongnya ke kameranya sebelah situ ya, kameranya Bella. Who is Jesus to you? Penolong sama sandaran aku sih. Penolong selalu setia. Jadi aku selalu bilang, wah bapak aku ada 2 nih. Masalah menang banyak nih. Nice. Thank you so much Bellatrix, kita belajar banyak. Dan untuk nggak pernah menyerah itu memang nggak mudah. Ya kan, karena keadaan selalu menekan kita untuk menyerah kan. Bener-bener butuh iman ya, karena kan panca indera kita kan lihat semuanya kayak nggak mungkin nih. Dari panca indera mata, denger seru semua banget kan, ditolak, dilepehin, nggak dianggap, cedera lagi abis itu. Udah telat kamu dan sebagainya. Senang banget sih lihat kamu
ngambil kursus, naik Latihan duluan. naik bus sendiri umur 9 tahun. Latihan duluan, Ya kan? colong-colong. Memang nggak ada yang gratis untuk jadi orang gede kan. Dan kamu ngajarin kita untuk berjuang, kejar mimpi, dan selalu sertain Tuhan karena Tuhan kita besar. Maka minta yang besar-besar. Very good. Very good. Thank you so much Bella buat Makasih, waktunya. Mana. Terima kasih udah sharing sama Makasih, kita Pastor. semua. Sampai By the way, ketemu lagi. Bella masih single atau Punya pacar pasti. punya pacar? Oke, kita doakan agar Bellatrix Manu Putih segera Amin. teret. Oke, yang lupa diundang ya. Amin. Dan Doanya. seluruh, terutama yang itu apa, atlet Thailand, jangan lupa diundang dia. Hah? Yang di bulu tangkis final itu. Oh iya. Oke. Kapun kap. Sampai ketemu semuanya teman-teman. Thank you for watching. Yang punya surga, Crazy in Crazy Love. love you. Bye bye.